Kredit industri perbankan tumbuh 9%, Bank Mandiri tumbuh 17%, hampir 2 kali lipat. Di tahun yang sama, di negara yang sama, di industri yang sama. Dan biasanya ketika melihat angka seperti itu, kita langsung punya jawaban sederhana. Oh wajar, kan mereka bank plat merah. Atau ya memang mereka besar, modalnya kuat. Tapi saya rasa jawabannya tidak sesederhana itu. Kalau memang faktor utamanya hanya status sebagai bank milik negara, maka harusnya semua bank BUMN bisa tumbuh sejauh itu. Tapi kan kenyataannya enggak. Kalau ukurannya hanya soal besar kecilnya modal, harusnya pertumbuhan dana pihak ketiga mereka juga biasa aja. Faktanya, dana pihak ketiga Bank Mandiri tumbuh 21,1% di kuartal pertama 2026, jauh di atas rata-rata industri. Jadi menurut saya, yang membuat Bank Mandiri tumbuh sedahsyat itu bukan sekedar siapa mereka, tapi apa tebak? Kalau kita bertanya apa rahasia sukses Bank Mandiri, kebanyakan orang mungkin akan menjawab jaringan yang luas, brand yang kuat, kepercayaan masyarakat yang tinggi, teknologi yang bagus. Semua itu benar, tapi menurut saya inti ceritanya bukan di sana. Rahasianya justru ada di satu hal yang sering tidak disadari. Bank Mandiri bukan lagi sedang melakukan transformasi digital. Mereka sudah sampai di fase memanen hasil transformasi itu. Kelihatannya sederhana, tapi perbedaannya besar sekali. Karena hari ini masih banyak perusahaan yang bahkan masih sibuk berdebat. Transformasi digital memang perlu. Mulainya dari mana? Investasinya seberapa besar? Diskusi seperti itu masih berlangsung loh di banyak ruang meeting. Sementara Bank Mandiri sudah melewati fase itu. Mereka sekarang sedang menikmati hasilnya. Dan hasilnya memang nggak kecil. Secara konsolidasi, laba bersih tahun 2025 mencapai 56,3 triliun rupiah. Pendapatan bunga bersih sekitar 106 triliun rupiah. Pendapatan non-bunga tumbuh 14,5%. Di kuartal pertama 2026 saja, mereka sudah mencatat laba 15,4 triliun rupiah, tumbuh 16,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Konteksnya penting untuk dipahami. Kuartal pertama 2026 diwarnai tekanan eksternal yang benar-benar nyata dan terasa ke ekonomi, ketegangan geopolitik global, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Bukan kondisi yang mudah untuk mencatat pertumbuhan. Tapi angkanya bicara sendiri. Dan biasanya kalau sebuah perusahaan tetap bisa tumbuh di tengah tekanan seperti itu, ada satu kesimpulan yang sulit dibantah. Strateginya bukan hanya bagus di atas kertas. Sistem bisnisnya memang bekerja. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang mereka bangun? Kalau saya lihat, ada 3 engine besar yang bekerja bersamaan. Bukan 3 fitur ya, bukan 3 produk yang berdiri sendiri, tapi 3 mesin bisnis yang saling menguatkan dan saling mengunci satu sama lain. Engine pertama, Livin by Mandiri. Per kuartal pertama 2026, Livin sudah punya 39 juta pengguna, tumbuh 27% dalam setahun. Tapi ada satu angka yang menurut saya jauh lebih menarik. Sekitar 27.000 pengguna baru masuk setiap hari. Setiap hari. Artinya saat kita tidur semalam ada puluhan ribu orang baru yang masuk ke dalam ekosistem Mandiri. Dan total transaksi di Livin sepanjang kuartal pertama 2026 mencapai 1,24 miliar transaksi. Banyak orang melihat Livin hanya sebagai aplikasi mobile banking. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Livin adalah mesin akuisisi pelanggan yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak perlu buka cabang baru, tidak ada jam operasional, dan skalanya nyaris tanpa batas. Engine yang kedua, Kopra by Mandiri. Ini justru salah satu yang paling strategis walaupun tidak terlalu sering dibahas publik. Kalau Livin adalah wajah Mandiri di segmen retail, Kopra adalah motor penggerak mereka di segmen wholesale, korporasi, institusi, sampai UMKM menengah. Penggunanya sudah 335.000, tumbuh 27%. Transaksinya mencapai 395 juta di kuartal pertama 2026. Dan yang menarik, 85% penggunanya adalah UMKM. Dan ini penting. Karena artinya Mandiri tidak melihat UMKM sebagai segmen yang terlalu rumit untuk didigitalisasi. Justru mereka masuk ke sana lebih dalam dibanding banyak pemain lain. Engine yang ketiga, Livin Merchant. Jumlah merchantnya sudah 3,3 juta, tumbuh 28%. Tapi angka yang paling menarik buat saya adalah ini. 63% merchant mereka berasal dari daerah non-urban. Bukan Jakarta, bukan kota besar. Artinya, sebagian besar pertumbuhan itu justru datang dari kecamatan, kota kecil, dan daerah yang dulu sering dianggap tidak terlalu menarik bagi model perbankan konvensional. Dan Mandiri masuk ke sana bukan sekedar untuk pencitraan sosial. Mereka masuk dengan model bisnis yang nyata. Karena setiap warung yang hari ini menggunakan Livin Merchant berpotensi menjadi nasabah pembiayaan di masa depan. Pipeline-nya sedang dibangun sekarang, pelan-pelan tapi masif. Dan yang paling penting, 3 engine ini tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pengguna Livin bisa menjadi merchant. Merchant yang berkembang bisa masuk ke Kopra. Semuanya tetap berada di dalam ekosistem yang sama. Sekali seseorang masuk ke dalam sistem itu, semakin lama mereka berada di sana, semakin dalam keterhubungannya. Dan itu yang membuat pertumbuhan mandiri bukan hanya tinggi, tapi juga berulang dan berkelanjutan. Tapi di titik ini, saya rasa kita juga perlu jujur. Pertumbuhan 17% di industri perbankan itu agresif. Dan agresif tidak selalu berarti sehat. Kita sudah sering melihat kasus seperti ini sebelumnya. Ada bank yang tumbuh sangat cepat, angka kreditnya melonjak, semuanya terlihat luar biasa. Tapi beberapa tahun kemudian, kredit macetnya meledak. Karena itu, pertanyaannya penting. Apakah pertumbuhan Bank Mandiri ini benar-benar sehat? Apalagi skalanya sudah sangat besar. Total aset mereka sudah mencapai 2.254 triliun rupiah. Penyaluran kreditnya 1.530 triliun rupiah. Kalau angka sebesar itu tumbuh secepat ini, kita memang harus bertanya, apakah kualitas asetnya benar-benar terjaga? Menariknya, data kuartal pertama 2026 menunjukkan jawabannya cukup kuat. NPL atau kredit macet mereka berada di level 0,98%, di bawah 1%. Padahal kredit tumbuh 17,4%. Ini sebenarnya kombinasi yang tidak mudah terjadi, karena dalam dunia perbankan selalu ada trade-off klasik. Semakin agresif menyalurkan kredit, biasanya risiko macet ikut naik. Tapi Bank Mandiri menunjukkan bahwa trade-off itu bisa dikelola kalau sistemnya kuat. Coverage ratio mereka sekitar 245%. Artinya setiap Rp1 kredit bermasalah sudah ditopang cadangan lebih dari 2 kali lipat. CAR mereka juga masih sangat tebal, 19,7%. Jauh di atas batas regulator. Dan ada dua angka lain yang menurut saya sangat berbicara, BOPO 58% dan ROI 22,1%. Artinya, mereka tidak hanya tumbuh besar, mereka tumbuh sambil menjadi semakin efisien dan semakin profitable. Biasanya dua hal itu sulit berjalan bersamaan, tapi di sini keduanya terjadi. Dan akhirnya semua bermuara ke satu hasil yang paling terlihat. Dividen tertinggi sepanjang sejarah sejak IPO. Totalnya 44,47 triliun rupiah, sekitar 79% dari laba bersih 2025. Tapi penting untuk dipahami ya, dividen besar ini bukan tujuan akhirnya. Ini konsekuensi. Konsekuensi dari strategi yang tepat, dijalankan dengan disiplin, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Menurut saya ada 3 hal. Pertama, transformasi digital sejati bukan soal punya aplikasi, tapi soal membangun ekosistem. Livin, Kopra, dan Living Merchant bukan berdiri sendiri-sendiri, mereka saling menguatkan. Pertanyaannya untuk kita, apakah bisnis kita hari ini hanya sedang membuat fitur, atau sedang membangun sistem yang membuat pelanggan semakin terhubung dan semakin sulit pergi? Pelajaran kedua, tumbuh cepat dan tumbuh sehat ternyata tidak harus saling bertentangan. Bank Mandiri menunjukkan bahwa ambisi dan disiplin bisa berjalan bersama. Tapi itu tidak terjadi karena keberuntungan. Itu terjadi karena ada sistem yang kuat dan keberanian untuk tidak mengorbankan kualitas demi pertumbuhan yang cepat. Dan pelajaran ketiga, hasil besar hari ini biasanya berasal dari keputusan yang dibuat jauh sebelumnya. Rekor dividen tahun 2025 bukan hasil kerja 1 tahun. Itu panen dari keputusan-keputusan yang ditanam bertahun-tahun lalu. Dan mungkin itu pertanyaan paling penting untuk kita semua hari ini. Benih apa yang sedang kita tanam sekarang? Karena semua yang kita lihat dari Bank Mandiri hari ini, pertumbuhan dividen ekosistem digital yang kuat, sebenarnya tidak terjadi mendadak. Semua itu dimulai dari satu keputusan kecil. Memutuskan untuk mulai. Bukan memutuskan untuk langsung berhasil. Cukup memutuskan untuk mulai. Dan biasanya, keputusan seperti itu tidak terlihat istimewa saat diambil. Tidak ada yang merayakannya, tidak masuk berita. Tapi justru keputusan itulah yang paling menentukan masa depan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dibangun, tapi keputusan apa yang sedang kita tunda hari ini, yang sebenarnya sudah seharusnya diambil sejak kemarin. Karena 5 tahun dari sekarang, yang akan berbicara bukan rencana kita, bukan presentasi kita, tapi keputusan yang benar-benar kita ambil.